Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailiatul Fauzia. Saya mahasiswa dari STAI Salahuddin Pasuruan dengan nomor NIM 4111823071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ICT dan Sistem Informasi Pendidikan dan Metodologi Penelitian Pendidikan dengan judul Analisis Komparatif ISDLC dan evaluasi keberlanjutan sistem informasi pendidikan berbasis web. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan menerangkan, diperhatikan ya. Baik, pada slide yang pertama yaitu berjudulkan Analisis Komparatif Metode SDLC dan Evaluasi Keberlanjutan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Web. Dengan nama Lailiatul Fauzia, nomor NIM 4111823071. Pada slide kedua yaitu berisi tentang latar belakang. Ada kondisi umum, yaitu yang pertama transformasi digital pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang kedua yaitu sistem informasi pendidikan berbasis web semakin diperlukan. Yang ketiga peningkatan efisiensi, transparansi, dan mutu layanan melalui S1. Yang keempat yaitu banyak penelitian sebelumnya mengembangkan berbagai aplikasi pendidikan 5.0 di mana teknologi informasi menjadi bagian inti dalam peningkatan kualitas layanan. Maka dari itu, saat ini dunia pendidikan sedang memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di mana teknologi informasi menjadi bagian inti dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sistem informasi berbasis web bukan lagi sekedar alat bantu, tetapi menjadi kebutuhan penting bagi sekolah atau madrasah untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi layanan seperti akademik, keuangan, dan manajemen administrasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan S1 pendidikan berkembang pesat dan memberikan banyak manfaat di bidang pendidikan. Latar belakang selanjutnya yaitu permasalahan implementasi S1. Yang pertama, tantangan implementasi yaitu kompetensi SDM dan kesiapan infrastruktur. Kedua, keberlanjutan sistem sering terkendala oleh aspek organisasi. Dan yang ketiga, pengguna berperan penting dalam efektivitas sistem informasi. Nah, dalam permasalahan implementasi ini, meskipun banyak lembaga berhasil mengembangkan sistem informasi, kenyataannya masih ada berbagai tantangan yang muncul saat implementasi. Tantangan tersebut meliputi kurangnya kompetensi SDM, minimnya pelatihan, dan terbatasnya infrastruktur, sehingga sistem tidak berjalan optimal. Faktor pengguna juga sangat menentukan apakah S1 dapat digunakan secara keberlanjutan. Jika pengguna tidak terlibat aktif, maka keberadaan sistem tidak memberikan dampak maksimal. Selanjutnya, latar belakang celah penelitian. Yang pertama ada dominasi metode waterfall di Indonesia dan metode agile dan spiral jarang dibandingkan. Yang kedua, minim riset komparasi metode ISDLC dalam konteks pendidikan. Yang ketiga, evaluasi sistem lebih fokus pada aspek teknis, belum pada keberlanjutan pasca implementasi. Yang keempat, perlu penelitian yang menggabungkan analisis metode ISDLC dan evaluasi keberlanjutan S1. Nah, dari kajian literatur ditemukan bahwa metode ISDLC yang paling sering digunakan adalah waterfall. Metode lain seperti agile dan spiral masih jarang dibahas secara komparatif. Selain itu, evaluasi sistem sering fokus hanya pada aspek teknis sebelum dan sesaat implementasi, tetapi kurang melihat bagaimana sistem dapat berjalan secara keberlanjutan setelah dipakai. Setelah ini yang menjadi dasar penelitian untuk membandingkan metode ISDLC sekaligus mengevaluasi keberlanjutan sistem informasi pendidikan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka.
tiga. Yang pertama ialah sistem informasi pendidikan, dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama yaitu peran si dalam efisiensi manajemen sekolah atau madrasah. Ada juga yang kedua yaitu fungsi S2, yaitu monitoring dan evaluasi akademik keuangan persuratan. Dan yang ketiga, temuan penelitian. Keberhasilan S1 bergantung pada SDM, pengguna, dan infrastruktur. Sistem informasi pendidikan memiliki fungsi penting seperti monitoring siswa, pengelolaan keuangan, sistem akademik, serta otomatisasi administrasi sekolah. Namun, keberjalanan sistem tidak hanya ditentukan kualitas teknologinya saja, melainkan juga kesiapan organisasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tanpa dukungan SDM dan manajemen, sistem berkualitas tinggi sekalipun tetap tidak efektif. Sistem informasi pendidikan juga berfungsi mendukung pengelolaan data, absensi, nilai, persuratan, dan keuangan sekolah. Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas S1 tidak hanya ditentukan dari sisi teknologi saja, tetapi juga kesiapan faktor seperti latihan SOP dan budaya. Digital sangat menentukan keberhasilan pengguna sistem sekolah. Kajian pustaka metode ISDL terbagi menjadi 4. Yang pertama, waterfall, metode linier dengan alur dari analisis, desain, implementasi hingga pemeliharaan. Banyak digunakan karena struktur. Yang kedua ada agile, yang lebih fleksibilitas, iteratif, cepat beradaptasi. Pendekatan fleksibel dan iteratif cocok untuk perubahan kebutuhan yang cepat. Yang ketiga yaitu spiral, kombinasi iteratif dan manajemen risiko. Gabungan pendekatan literatif dan analisis risiko lebih cocok untuk proyek kompleks. Yang keempat, riset terdahulu belum membandingkan 3 metode secara komprehensif. Selanjutnya, kajian pustaka. Keberlanjutan sistem. Keberlanjutan sistem ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor teknis, yaitu kualitas sistem, kemudahan penggunaan, dan performa. Selanjutnya yang kedua, faktor organisasional, yaitu seperti dukungan pimpinan, pelatihan, budaya kerja, serta kebijakan. Yang keempat, evaluasi keberlanjutan, diperlukan sistem implementasi sistem. Yang ketiga, evaluasi keberlanjutan diperlukan setelah implementasi sistem. Keberlanjutan sistem adalah kemampuan sistem untuk tetap digunakan secara efektif. Dalam jangka panjang, keberlanjutan dipengaruhi oleh faktor teknis seperti kualitas sistem, kemudahan penggunaan, dan kecepatan akses. Selain itu, diperlukan juga faktor organisasional seperti pelatihan pengguna, dukungan pimpinan, serta kebijakan dan SOP. Tanpa faktor-faktor ini, sistem yang baik sekalipun dapat berhenti digunakan. Selanjutnya, yaitu metode penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Pendekatan itu ada yang pertama yaitu Mixed Method Research atau MMR, yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Dan desain yang digunakan adalah explanatory sequential. Artinya penelitian dimulai dari pengumpulan data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan kualitatif. Untuk memperdalam hasil, ada jenis penelitian yaitu mencakup yang pertama R&D untuk model evaluasi, untuk mengembangkan model evaluasi integratif yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan. Selanjutnya ada studi komparatif untuk metode SDLC, yaitu untuk membandingkan efektivitas waterfall, agile, dan spiral. Selanjutnya yaitu studi evaluatif untuk menilai keberlanjutan sistem. Metode penelitian dalam desain penelitian itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase 1 yaitu kuantitatif, ada metode survei, terus ada sampel yaitu 45 responden atau 15 tiap metode, ada analisis, ANOVA, Turki, HSD, dan statistik deskriptif. Pada tahap ini dilakukan survei terhadap pengembangan sistem informasi pendidikan. Sampel berjumlah 45 responden, masing-masing 15 untuk metode waterfall, agile, dan spiral. Teknik analisis menggunakan ANOVA serta uji lanjutan Turki HSD untuk melihat perbedaan antar metode. Fase yang kedua yaitu kualitatif, evaluasi keberlanjutan sistem. Ada metode studi kasus, teknik,
yaitu dengan teknik wawancara, FGD, dokumentasi, ada analisis yang bersistematik, analisis, dan core case analisis. Tahap ini melibatkan wawancara mendalam, FGD, dan analisis dokumen dari 3-5 lembaga pendidikan. Analisis menggunakan tematik, analisis, dan core case analisis untuk menemukan pola keberlanjutan sistem. Ketiga yaitu pengembangan model evaluasi atau R&D, menghasilkan model evaluasi yang divalidasi oleh para ahli dan diuji secara terbatas pada 2 lembaga pendidikan. Metode penelitian, ada instrumen dan teknik analisis data. Pada bagian instrumen, melakukan dengan kuesioner efektivitas metode SDLC, skala SUS atau System Usability Scale, dan panduan wawancara dan FGD. Selanjutnya dalam teknik analisis data, yaitu ada kuantitatif atau deskriptif, ANOVA korelasi, ada kualitatif, tematik analisis, triangulasi. Ada juga integratif, yaitu joint display analysis dan model. Instrumen kualitatif menggunakan kuesioner skala Likert untuk mengukur efektivitas metode SDLC, dokumentasi teknik, serta sistem usability scale. Untuk kualitatif, digunakan paduan wawancara dan lembar observasi. Analisis kuantitatif menggunakan statistik, deskriptif, ANOVA, dan kolerasi. Analisis kualitatif menggunakan analisis tematik dan triangulasi data. Untuk menyatukan kedua hasil digunakan joint display analysis sehingga diperoleh model evaluasi yang komprehensif. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi analisis komparatif metode SDLC dan evaluasi keberlanjutan sistem informasi pendidikan berbasis web pada mata kuliah ICT dan sistem informasi pendidikan dan metodologi penelitian pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.